Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai dengan burung jalak kebo. Nah, mungkin dari sobat sebahagian belum tahu cara membedakan ataupun penasaran dengan burung jalak jantan dan betina. Nah, di sini kita akan membahas perbedaan antara burung jalak jantan dan betina, dan ciri-ciri betina dan ciri-ciri jantan. Nah, jadi sobat, untuk kita membedakan antara jantan dan betina itu sangatlah mudah, maupun dari ciri fisik, suara, dan lain-lain yang menunjuki perbedaan antara jantan dan betina. Nah sobat, jika kita meninjau dari fisik-fisik jalak kebo jantan, yang pertama adalah warna hitam di kepala dan sayap sangat tegas. Badan berukuran lebih besar dan panjang. Kepala berbentuk kotak dan tampak lebih besar. Kloaka lebih menonjol dan ditumbuhi bulu-bulu halus. Paruh tampak lebih kokoh, kuat dan panjang. Jambul di sekitar pangkal paruh relatif panjang, rapi dan hitam mengkilap. Bulu ekor sering menyatu atau rapat, tidak membuka. Suara gacoran bervariasi dan bervolume lantang. Nah, itu jika kita bahas soal fisik burung jalak kebo jantan. Nah, jadi sobat, sedangkan ciri-ciri fisik jalak betina, yang pertama bulu hitam di bagian kepala dan sayap cenderung pudar. Postur tubuh tampak lebih mungil, kecil dan pendek. Bentuk kepala bulat, tidak kotak seperti pada penjantan. Nah, kalau penjantan agak petak, sedangkan betina cenderung lebih bulat. Fan atau kloaka relatif datar dan bulu halusnya kurang lebat. Memiliki paruh yang tampak pendek lagi tipis. Mahkota yang tumbuh di atas pangkal paruh pendek dan kurang rapi. Nah, bulu ekor umumnya sering membuka lebar atau mengembang. Nah, sedangkan jantan itu terlebih rapi. Nah, jika kita bahas soal suara, itu sudah pasti kalah saing dengan penjantan kalau betina. Kalau soal ngacornya ataupun bersuara, itu sudah pasti kalah saing dengan burung jantan betina. Nah sobat, jika kita bahas soal kloaka jalak kebo jantan dan betina, jalak kebo jantan memiliki kloaka atau saluran pembuangan urin dan feses yang terasa lebih menonjol dibandingkan yang betina. Tonjolan ini berbentuk seperti pengerucut, dan di daerah kloakanya terdapat lebih sedikit bulu dibandingkan dengan betina. Nah, kalau soal bentuk kepala, untuk membedakan antara betina dengan jantan, ciri-ciri lain yang bisa sobat perhatikan untuk membedakan jalak kebo jantan dan betina adalah dari bentuk kepalanya. Kepala jalak kebo jantan lebih kotak. Nah, lebih kotak. Sedangkan yang betina itu terlebih bulat kalau untuk betina. Nah, itu adalah hal yang sangat mudah kita bedakan. Yang jantan kepalanya kotak, berbentuk kotak, sedangkan yang betina itu terlebih bulat. Nah, sobat bisa memperhatikan adalah kepalanya. Nah, sedangkan yang ini merupakan terlebih kotak. Itu adalah ciri-ciri untuk kita membedakan mana yang jantan dan mana yang betina.
Nah, adapun untuk kita membedakan antara jantan dan betina dari segi kaki, kalau jantan masih muda, dapat kita kenali dari kakinya yang masih bersih, belum bersisi. Sisi ini tumbuh biasanya pada jalak kebo yang sudah dewasa. Selain tidak bersisi kaki jalak kebo jantan yang masih muda, juga berwarna muda atau cerah dan terlihat basah. Nah, jika kita bahas tentang kuku, dapat kita memperhatikan adalah kuku kaki. Jalak jantan yang masih muda biasanya memiliki kuku kaki yang pendek, meskipun hal ini tidak bersifat mutlak, karena jalak kebo jantan yang sudah dewasa juga bisa memiliki kuku yang pendek jika rajin dipotong oleh pemilik. Nah, jadi itulah adalah sobat cara untuk kita membedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Nah, sobat, dari sisi lain untuk kita membedakan mana yang jantan, yaitu dari sikap dan postur tubuh. Jalak jantan yang masih muda serta berpotensi menjadi jalak dewasa yang baik dan memiliki mental yang bagus juga dapat dilihat dari sikap dan postur tubuhnya saat masih muda. Jalak kebo ini terlihat berdiri tegak dan bertengadah dengan baik sehingga layak untuk kita memelihara. Nah, jadi sobat, mungkin kadang timbul pertanyaan, jalak muda yang belum bisa berkicau, terus bagaimana kita untuk membedakan yang bagus? Nah, di sini kita dapat memperhatikan adalah dari suara yang ia keluarkan. Meskipun jalak kebo jantan yang masih muda belum bisa berkicau, namun ia dapat mengeluarkan suara cerek. Nah, ketika kedua kakinya dipegang dan tubuhnya digerak-gerakkan, jika bunyi cerek tersebut terdengar tebal, maka kemungkinan besar jalak kebo muda tersebut dapat dilatih untuk berkicau dengan baik, sehingga menjadi jalak pengicau yang baik saat dewasa. Nah, jadi itulah sobat tutorial cara melihat jalak jantan dan betina dan jalak yang bagus berkicau dan mudah dilatih. Nah, jadi sobat, untuk melatih burung jalak, seringlah memanggil, sering-sering meluangkan waktu untuk bersama jalak. Nah, karena semakin dekat kita dengan jalak, maka dia pun semakin manja, maka akan sangat mudah kita untuk melatihnya. Makanya sering mendengarkan suara-suara burung yang lain, maka dia cepat untuk bisa menirukan. Nah, dan sobat pun bisa memperhatikan juga di saat burung tidak berhadapan dengan kita, di saat dia sendiri, seringkali kalau jantan itu mengeluarkan suara-suara kicau yang bagus, adakala dia menirukan sesuatu. Nah, karena dia terbebas dari gangguan manusia, sehingga dia bebas mengeluarkan suara-suara yang dia inginkan, tidak merasa malu kalau sendirian. Nah, sobat bisa memperhatikan sendiri itu. Nah, jalak ini mungkin sudah berusia sekitar 3 bulan lebih kurang di saat kita memisahkan dari induknya. Nah, ekor pun ini pun sudah rontok lantaran kondisi sangkar seperti ini, karena mungkin dia sering berontak sehingga bulu pun rontok. Sini. Sini.
Sini. Hei. Sini. 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 Hei. Sini. Mungkin hanya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.